para bapak dan ibu yang berbahagia. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan membahas salah satu dharma yang saya kira cukup penting, karena hal ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang sering hanya berpikir bahwa agama Buddha adalah agama sembahyang. Artinya, kalau kita sudah sembahyang, sudah memasang dupa, memasang lilin, kemudian juga bisa hafal parita, bisa pergi ke wihara, mungkin menghafal beberapa nama biku, kadang-kadang itu sudah dianggap sebagai seorang umat Buddha. Padahal sebetulnya secara dharma itu masih merupakan umat tradisional. Jadi walaupun buku parita Anda sudah hafal, tetap Anda adalah umat tradisional. Karena seseorang yang dianggap sebagai seorang umat Buddha adalah mereka yang melaksanakan dharma. Apakah yang disebutkan melaksanakan dharma? Adalah mereka yang bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dan saya yakin ajaran Sang Buddha bukan hanya berisikan pembacaan parita. Karena pembacaan parita ini sendiri adalah merupakan kebiasaan yang muncul setelah Sang Buddha wafat. Justru yang dilakukan oleh para umat Buddha ketika Sang Buddha masih hidup adalah mendengarkan dharma yang langsung diberikan Sang Buddha dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam hari ini atau kesempatan sekarang ini, saya akan melihat atau mengajak Anda bersama-sama untuk melihat salah satu sutta ataupun kata yang cukup penting yang terdapat pada halaman 103, yaitu Jaya Manggala Gata, yang diartikan di sana adalah sebagai syair tentang kemenangan sempurna. Syair ini sebenarnya adalah berisikan 8 kemenangan Sang Buddha. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, Sang Buddha banyak juga mengalami kesulitan. Dikelompokkan ada 8 kesulitan yang dihadapi dengan berbagai cara. Dan ini sangat penting, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri juga banyak mengalami kesulitan. Baik kesulitan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, apa saja, kita pasti mengalami kesulitan. Nah, justru dengan kita melihat Jaya Manggala Gata pada halaman 103 ini, buku Parita Wiru, kita nanti akan melihat bagaimana kesulitan-kesulitan ini dihadapi oleh Sang Buddha. Caranya bagaimana? Di situ ada 8 cara yang bisa kita lakukan bersama. Supaya kita bisa memperjelas wawasan kita, kita langsung melihat pada terjemahan kata tersebut, Jaya Manggala Gata pada halaman 104. Saya akan bacakan bait yang pertama. Dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Girimekala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana, di sini yang dimaksudkan adalah Sang Buddha, menaklukkannya dengan Dhammadana. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Kalau Anda pernah ke Balirejo, Jaya Manggala Gata ini sebetulnya telah dituangkan di dalam sebuah relief yang terdapat di depan dapur yang biasa kita kalau datang ke sana menjadi tempat makan umum. Nah, di depan dapur itu ada relief. Problem yang pertama yang dihadapi Sang Buddha yaitu bersama dengan Mara ini yang naik gajah Girimekala, itu ada di sebelah, kalau kita menghadap relief itu ada di sebelah kiri atas. Di situ ada seorang raksasa yang menunggang gajah besar yang turun dari udara. Mungkin Anda pernah ingat itu ya, dengan rombongannya. Nah, gajah yang dinaiki raksasa itu adalah Girimekala, kemudian yang menunggangnya itu adalah Mara. Mara sebetulnya adalah termasuk kelompok dewa. Pada saat itu, Mara melihat Pangeran Siddhartha yang belum menjadi Buddha, yang akan menjadi Buddha, sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Kemudian Mara datang bersama rombongannya dan mengatakan, kamu tidak layak tinggal di sini, kamu tidak layak duduk di sini. Kemudian Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva yang akan menjadi Buddha tersebut mengatakan bahwa saya punya kesempatan, saya punya jasa untuk bisa mampu duduk di tempat ini. Apa buktinya?
bahwa pada banyak kehidupan yang lewat, saya telah berbuat baik. Dan setiap kali saya berbuat baik, saya menuang jasa. Nah, apa artinya? Saya menuang air itu loh. Anda kan sering toh, kalau melakukan kebajikan dalam satu upacara tertentu, kan ada tuh, tuang jasa tuh, tuang air dari gelas, dari tempat yang penuh, berisi air, dituang ke gelas yang kosong. Nah, setelah dituang di gelas yang kosong, kemudian dituang ke tanah atau ke pohon. Pernah toh melakukan itu ya? Nah, Pangeran Siddhartha yang pada saat itu bodhisattva belum menjadi Buddha, mengatakan bahwa saya ini telah mengembangkan kebajikan yang cukup banyak, sehingga telah banyak air yang saya tuang ke tanah. Kemudian apa buktinya? Pada waktu itu bodhisattva mengungkapkan atau menyentuh bumi dengan 3 jari. Jadi ada salah satu Buddha Rupang yang nanti berbentuk tangan kiri diletakkan di atas pangkuan dan tangan kanan memegang lutut kanannya dengan jari-jari menyentuh ke lantai. Mungkin pernah melihat semacam itu? Ya, pada saat itu sebetulnya bodhisattva mengundang penguasa bumi, disebutkan di dalam Dhamma namanya Ibu Pratiwi. Kalau di dalam bahasa Sanskerta menjadi Ibu Pertiwi, Pratiwi, Patawi kalau di dalam bahasa Pali, bahasa Sanskertanya Ibu Pratiwi. Di dalam bahasa Indonesia menjadi Ibu Pertiwi. Pada waktu itu, bodhisattva mengundang Ibu Pertiwi ini untuk datang. Kemudian ketika setelah Ibu Pertiwi ini datang, ditanya oleh bodhisattva, kamu kan sudah seumur bumi ini. Nah sekarang, kamu kan juga sudah menjadi saksi bahwa saya sudah selalu berbuat baik. Oleh karena itu, apa buktinya bahwa saya telah melakukan kebaikan? Kemudian Ibu Pertiwi ini mengatakan bahwa setiap kali kamu berbuat baik kan kamu menuang jasa. Ketika kamu menuang jasa, air yang ke tanah itu kemudian saya simpan di dalam gelungan. Coba sekarang keluarkan airnya itu. Kemudian Ibu Pertiwi ini membuka gelungannya, air itu menetes sedikit demi sedikit. Ketika makin lama makin banyak air yang menetes, bahkan akhirnya mengalir dengan luar biasa, sampai akhirnya menjadi banjir, dan Mara beserta rombongannya ini hanyut oleh air kebajikan yang dilakukan oleh bodhisattva selama hidupnya. Nah, ini adalah kisah yang melatar belakangi syair tersebut. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya, kalau kita menghadapi kesulitan, kebajikan kita dengan kerelaan inilah yang kadang bisa menolong kita. Jadi tidak harus menuang air setiap kali berbuat baik, menuang air, menuang jasa terus, bukan itu. Tujuan dari syair ini bukan itu, tapi tujuannya adalah bahwa kita memperbanyak kerelaan. Karena biasanya ketika Anda menuang jasa itu adalah ketika Anda setelah berdana. Baik berdana materi ataupun berdana yang bukan materi, Anda bisa tuangkan jasa. Nah, sebetulnya dana inilah yang kita perbanyak dalam kehidupan kita. Karena dana inilah yang kadang menyelamatkan hidup kita. Kesulitan-kesulitan Anda kadang bisa selesai dengan kerelaan bersifat materi. Misalnya bagaimana? Lampu merah dilanggar, disemprit polisi. Nah, ini kerelaan bersifat materi. Banyak membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira Anda sudah mahir untuk bagian ini. Tetapi juga di dalam usaha, di dalam perdagangan, di dalam kehidupan bermasyarakat, kadang di dalam persaingan, kita juga sering menghadapi masalah. Coba kalau Anda lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari, hampir semua toko itu berkumpul bersama. Toko yang sejenis, toko emas, jejeran, bersama-sama. Toko buah, jejeran, bersama-sama. Kan selalu begitu, bengkel, jejeran, semua. Bagaimana kita harus bisa memenangkan seperti itu? Bagaimana kita harus melawan Mara tadi? Mara yang musuhnya kita, baik toko-toko di sebelah kita itu. Bagaimana? Kerelaan. Banyak melakukan kebajikan. Kadang-kadang malah ada kerelaannya bayar calo. Ada satu toko sepeda motor, karena sebelahnya juga banyak sepeda motor, dia mengatakan gini, tukang becak yang bisa nyarikan lengganan saya kasih, pure.
Akhirnya orang yang beli mau di sebelahnya dikasih tahu, beli di sini loh lebih murah. Pure. Ini adalah kerelaan. Demikian besar kekuatan kerelaan itu untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita sudah membaca syair yang pertama, maka kita tentu di dalam kehidupan kita akan bersemangat untuk mengembangkan kebajikan sebanyak mungkin, karena kebajikan itu yang akan menolong kita. Seperti air yang telah dituang oleh bodhisatwa selama hidupnya tadi, yang bisa mengusir mara, mengusir kesulitan di dalam praktek meditasi beliau. Sehingga akhirnya setelah mara pergi, bodhisatwa bisa bermeditasi dan mencapai kesucian pada saat Waisak. Nah, syair yang kedua adalah lebih dari mara yang membuat onar sepanjang malam adalah yaka alawaka yang menakutkan, bengis dan congkak. Raja para bijaksana menaklukkannya, menjinakkannya dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Yaka alawaka di dalam relief itu, kalau Anda melihat relief, itu adalah yaka, yaitu seorang raksasa yang berada di sebagian kanan Sang Buddha. Ya, di situ kelihatan raksasa yang rambutnya panjang, kukunya panjang, yang terdorong oleh kekuatan Sang Buddha. Ini sebetulnya adalah merupakan satu cerita dulunya. Ada yaka yang atau raksasa yang bernama Alawaka ini yang suka memakan manusia. Kemana saja dia suka makan manusia. Bahkan satu ketika dia ingin memakan Sang Buddha. Nah, dengan kesabaran yang dimiliki Sang Buddha, maka yaka ini akhirnya tunduk dan akhirnya malah mengikut Sang Buddha. Apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Banyak masalah, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, belum tentu selesai dengan dana. Ada saat tertentu, kita perlu bersabar menghadapi masalah tersebut. Contoh misalnya, kita sakit. Walaupun Anda punya duit banyak, wah, aku pokoknya mau berdana obat apa saja. Saya mau pergi ke dokter yang paling hebat, mau beli obat yang paling top. Hari ini sakit, hari ini minum obat, paling manjur, hari ini sembuh. Belum tentu. Kadang kan Anda harus beli resep obat dan Anda minum sehari 3 kali selama 1 minggu, baru bisa sembuh. Kalau sekarang Anda nggak sabaran, wah, saya sudah beli obat, jatahnya 1 minggu Anda minum langsung 1 hari 1 malam, malah mati. Tidak malah sembuh. Raksaksanya itu ya ada di dalam diri kita. Raksasa ketidaksabaran. Masalah di dalam kehidupan kita banyak. Kadang kesabaran itu bisa menyelesaikan. Ini adalah cara yang kedua. Jadi Anda bukan hanya mengagungkan, bukan hanya mengunggulkan dana saja, baik dana materi maupun bukan materi. Kesabaran ini adalah bagian yang perlu Anda kerjakan juga. Kemudian yang ketiga, nalagiri gajah mulia menjadi sangat gila, sangat kejam bagaikan hutan terbakar, bagai senjata roda atau halilintar. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Di dalam relief depan dapur itu, kalau nanti Anda ingat pembicaraan kita pada hari ini, maka ketika Anda melihat gambar tersebut, ada seekor gajah lagi yang besar. Kalau tadi ada gajah kecil yang ditunggangi Mara, sekarang ada gajah besar di sebelah kiri Sang Buddha. Ya, kalau kita melihat gambar tersebut, di sebelah bagian kiri kita, ada gajah besar yang menunduk. Diceritakan bahwa pada zaman itu, hukuman mati yang dilakukan oleh kerajaan, itu bukan dipenggal algojo. Ya, jadi kalau seseorang dihukum mati bukan dipenggal algojo dengan pedang ataupun golok, tetapi dengan diinjak gajah.
Ya, mungkin Anda setelah melihat beberapa film riwayat Sang Buddha dari banyak versi, VCD-VCD-nya cukup banyak. Di situ ada gajah yang suka menginjak kepala orang. Jadi orangnya itu ditanam, orang yang terhukum itu ditanam di dalam tanah, yang tinggal hanya kepalanya saja. Kemudian nanti gajahnya di situ, dia sudah tahu tugasnya. Kepala yang ada di atas tanah itu diinjak, pecah kepalanya, matilah dia. Karma buruk tidak ada pada si Algojo. Karma buruknya kan cukup gajahnya saja. Nah, sekarang Nalagiri ini adalah gajah kerajaan yang suka membunuh itu. Pada waktu itu diberi minuman ciu, diberi arak oleh Dewa Data. Ya, tentu Anda ingat Dewa Data. Wah, Nalagiri setelah dikasih minuman keras, telerlah dia. Kemudian dengan bengis dia maju, diarahkan untuk membunuh Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha sudah disuruh minggir oleh para muridnya. Sang Buddha minggir saja, jangan di depan sini, nanti diterjang oleh Nalagiri. Tetapi Sang Buddha tetap mengatakan, ya biar aja, yang lain yang minggir, saya akan hadapi sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Sang Buddha memancarkan cinta kasih. Dikatakan di situ, Raja para bijaksana menaklukkan Nalagiri tadi dengan percikan air cinta kasih. Maksudnya adalah dengan pikiran cinta kasih. Mengembangkan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dipancarkan terus menerus. Sehingga akhirnya gajah tadi yang dulunya galak itu makin dekat Sang Buddha. Makin dekat, makin dekat. Bukan makin galak kepengen membunuh lagi. Justru dia makin melunak, melunak, melunak. Sampai di depan Sang Buddha, gajah tersebut bernama Skara. Nah, ini adalah riwayat syair yang ketiga tersebut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menghadapi satu masalah, baik masalah rumah tangga maupun masalah dalam masyarakat, satu, kita mengembangkan kerelaan. Coba diselesaikan dengan materi. Bisa nggak? Nggak bisa. Sabar-sabar dikit. Tunggu waktu. Kadang-kadang waktu itu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Sambil kita juga bisa mengembangkan cinta kasih. Jadi orang yang membuat masalah pada kita, orang yang menjengkelkan kita, justru kita doain semoga dia bahagia. Karena dia menjengkelkan kita, karena dia belum bahagia atas kehadiran kita. Ya pancarkan aja. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Banyak bukti bahwa dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia sesering mungkin, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu bukti yang paling nyata adalah, kalau Anda pergi ke rumah seseorang yang punya anjing, lalu Anda digonggong anjing. Pernah Anda mencoba dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia? Pernah? Tidak pernah? Nah, Anda boleh nanti praktekkan di rumah ya. Nanti, oh tidak, Anda ucapkan dulu semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nanti yang gonggong-gonggong itu biasanya diam. Tapi kalau nggak diam, Anda kan takut digigit toh. Berdana. Paha ayam dilempar. Nah, ini kan juga yang pertama tadi kan berdana, paha ayam dilempar, ayam goreng. Wah, pasti anjingnya gigitnya paha ayam, nggak gigit Anda lagi sudah. Nah, kemudian juga Anda sabar, tungguin. Nah, tungguin. Nanti pahanya sudah habis, Anda baru masuk, dia sudah kenyang, nggak gigit Anda lagi. Tapi Anda boleh buktikan, ucapkan kata semoga semua makhluk bahagia. Anda boleh buktikan. Banyak contoh yang sudah terbukti. Ada satu mahasiswa di daerah Jawa Tengah. Pada waktu dulu sama-sama teman, masih sama mahasiswa dulu, waktu saya juga masih kuliah. Dia istilahnya dalam bahasa sederhana dicing. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Itu diincim itu bukan bahasa Indonesia. Dititeni juga bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya pokoknya orang ini selalu dijatuhkan. Apa? Ada dendam.
dendam si dosen ini kepada si mahasiswa tersebut. Sehingga tiap kali ujian dia selalu dijatuhkan. Sampai semuanya sudah mau menjelang ujian pendadaran. Hanya satu mata kuliah ini yang selalu gagal. Nah, kemudian dia ini adalah seorang umat. Lalu, bagaimana caranya? Justru bukan dengan kebencian. Justru dipancarkan meta. Ya, justru dengan mengucapkan kepada dosennya itu tiap malam bayangin mukanya dosen tersebut, mengucapkan semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dalam 2-3 bulan dikitukan ujian lulus. Anda boleh buktikan itu. Bahkan kadang-kadang ini disalahgunakan. Saya katakan disalahgunakan artinya saya katakan bukan untuk Anda pakai. Tapi kadang-kadang larangan ini malah sering dilanggar. Karena kadang ada orang tanya, apa tuh gunanya larangan? Untuk dilanggar. Nah, peraturan adalah untuk dilanggar, kan begitu. Kita misalnya mau suka sama seseorang. Ya kalau cowok masih suka sama cewek, tapi kan cewek bisa juga suka sama cowok, toh. Kok sulit ya? Nah ini dia, pancarkan meta. Nah, ini saya katakan bukan untuk dilakukan, tapi nanti bisa memberi ide untuk dilakukan. Itu karma tanggung sendiri. Itu karma buruk soalnya memaksa orang. Ya, tapi kalau sekarang yang tadi nalagiri ini dia bukan karma buruk. Karena memang untuk menundukkan, ya pancarkan meta. Si dosen juga begitu. Tapi kalau membuat orang senang sama kita, padahal dulunya nggak senang, ini ya termasuk karma buruk. Tidak suka dia, pancarkan semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. 2-3 bulan digituin, lihat kita tuh lain pandangannya. Rasanya kok kamu nih baik sekali ya sama aku. Lah padahal pancaran metanya itu. Ini bisa kita lakukan, cuman Anda jangan kerjakan. Yang Anda kerjakan kalau dosennya menjengkelkan. Anda boleh pancarkan semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lulus nanti dengan nilai bagus. Ya. Malah kalau Anda berani maju lagi, besok ujian soalnya apa ya? Wah, sini, aduh, nyaman sekali. Ya. Kemudian syair yang keempat, sangat kejam dengan pedang terhunus dalam tangan yang kokoh kuat. Anggulimala berlari mengejar sepanjang jalan 3 yojana dengan berkalung untaian jari. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan kemampuan pikiran sakti yang mengagumkan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Ya, ini cerita lain lagi. Anggulimala, kalau di dalam relief tadi adalah, kalau kita menghadap Sang Buddha di kanan bagian bawah, itu ada orang yang sedang tengkurap. Ya, nah pada saat itu Anggulimala ini adalah orang yang suka mengambil jari telunjuk seseorang, dikoleksi jarinya. Ya, Anda suka koleksi apa? Mungkin suka koleksi aksesoris pemain bola, suka koleksi perangko, suka koleksi bintang-bintang film. Lah Anggulimala ini koleksinya jari manusia. Ya, nah jari manusia kalau dikumpulkan kan tentu nggak mau. Anda kan tidak mau tadi minta sini, minta jarimu. Oh ya silahkan ambil lagi, besok tumbuh lagi kok. Saya kira tidak begitu, kalau kuku ya bakal dikasih. Nah sehingga Anggulimala ini meminta jari sambil memotong kepalanya orang. Nah tapi yang dikalungkan adalah jari. Ya, jarinya dikalungkan, dia mau nyari 1000 jari. Sudah terkumpul 999, angka 999. Tinggal 1. Wah, namanya kalau sudah tinggal 1 kan emosi tinggi sekali. Waduh, sudah game point ini, hampir ini sudah mau selesai ini, sudah mau game. Wah, kejar. Siapa hari ini yang lewat? Ibunya sendiri. Nggak apa-apa, ibunya potong aja jarinya, pokoknya kumpulin. Nah, Sang Buddha melihat, wah ini kalau Anggulimala ini memotong ibunya jari, ibunya jari, jarinya ibu. Nah, Anggulimala kalau memotong jarinya si ibu dan membunuh si ibu, wah nanti karma buruk dia. Karma buruk yang besar sekali yang bisa terlahir di alam neraka awiji, neraka yang paling rendah. Kalau gitu perlu diselamatkan. Sehingga Sang Buddha dengan sengaja berjalan mendekati Anggulimala. Wah, Anggulimala happy.
Untung ada pertapa yang tidak punya keluarga. Dia dipotong pun kepalanya kan nggak ada yang protes. Daripada ibu saya lebih baik si pertapa ini. Wah, akhirnya dia ganti objek. Ibunya, lepaskan. Sekarang saya mau kejar pertapa ini. Pertapa ini kan jalan santai-santai sang Buddha. Jalan santai-santai. Nah, Anggulimala juga pertama jalan, nyusul. Tapi kok jalannya sang Buddha ini kok cepat sekali ya. Dari jalan pelan, Anggulimala jalannya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Sampai lari cepat sekali. Belum nyusul-nyusul. Padahal sang Buddha jalannya santai-santai. Kenapa? Karena sang Buddha menggunakan kesaktiannya. Jalan kelihatan santai, tapi sekali melangkah 80 km per jam. Seret. Lah yang lari ngebut nggak bisa. Nah, akhirnya Anggulimala capek kehabisan napas, dia jatuh ke tanah, kemudian dia ngomong, pertapa, berhenti. Sang Buddha menjawab, loh aku sudah berhenti, kamu kan yang masih bergerak. Anggulimala mengatakan, loh apanya saya yang sudah jatuh ke tanah ini, kamu yang masih jalan. Sang Buddha menjawab, saya sudah berhenti nafsu saya untuk membunuh. Kamu kan yang masih jalan nafsunya untuk membunuh. Nah, akhirnya Anggulimala berpikir, kamu siapa? Kok bisa sampai nasihati seperti itu? Dan Sang Buddha membabarkan Dhamma sampai Anggulimala mengerti, dan kemudian Anggulimala malah menjadi biku dan tidak mau melakukan pembunuhan lagi. Nah, sekarang di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menghadapi masalah, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat, apa saja, kadang-kadang kita juga butuh loh kesaktian. Apa itu kesaktian? Macam-macam. Kesaktian ini sebetulnya adalah kekuatan pikiran. Kalau tadi kesaktian yang diarahkan kepada meta, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tapi kesaktian ini bisa juga yang bersifat lain. Kadang-kadang seorang ibu bingung dengan anaknya yang stres, yang menjengkelkan, yang menyakitkan, yang sulit dikasih tahu. Kadang-kadang ibu ini lalu menggunakan foto anak tersebut, lalu diungkapkan di dalam hati seperti orang ngomong dengan anaknya tadi. Si A, nurutlah kamu dengan ibu, nurutlah kamu dengan ibu. Lama-lama anaknya ini bisa nurut dengan orang tuanya. Ini adalah salah satu kekuatan pikiran. Suami istri juga sama. Kadang-kadang suami sulit dikasih tahu istri, atau sebaliknya istri ngeyel, sulit dikasih tahu suami, sampai bingung orang gimana. Ini gampang. Kadang-kadang ada satu tradisi mengucapkan begini, pakai 3 jari yang kanan, tempel di ubun-ubunnya, pasangan hidup yang rewel tadi. Lalu sebutkan niatnya, kamu yang rewel, nurut ya, kamu mulai sekarang nurut. Kamu yang rewel ini mulai sekarang nurut. 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 Itu biasanya begitu. Kadang-kadang anak yang sulit dikasih tahu pakai 3 jari yang kiri, tempelkan di ubun-ubun. Anak, kamu nurut ya, nurut. Bisa pada waktu dia tidur. Oh ya, bukan dijitak dong. Nurut, tidak nurut tak kencengi kamu, jitak tok ya, bukan. Cukup ditempel aja di kepala. Kalau anak itu pakai 3 jari telunjuk, dari tengah jari manis ini yang kiri, kalau pasangan hidup tuh yang kanan. Dalam banyak kesempatan ada suami istri yang saling terbuka. Kadang-kadang kalau stres, suaminya itu pernah satu ketika stres, dia ngomong gini, aku tempelono 3 jari ya. Sama istrinya minta. Lalu istrinya ngomong, iya. Dia cerita sama saya, iya berarti tak tempel di budaknya itu. Enak dia ngomong, iya kamu tenang. Tenang sungguhan. Ini kalau sebetulnya di dalam satu kondisi tertentu, kadang-kadang sebetulnya ini seperti mempengaruhi bawah sadar, seperti hipnotis itu. Tapi bisa. Nah, ini kemampuan batin yang kita semua juga bisa miliki kok. Anda nanti kalau punya anak atau pasangan hidup atau siapa saja, coba Anda boleh lakukan. Anak Anda yang sulit kasih tahu, dengan kuping Anda, lakukan dengan 3 jari Anda. Ketika dia masih tidur, ucapkan niat Anda. Nanti kan nurut. Pasangan hidup Anda yang ngerewel dan ngeyel, 3 jari yang kanan. Apalagi kalau masih melek, waduh, pasti gegeran.
Tapi kalau tidur, ya. Tapi siap-siap ya. Biasanya pasangan hidup kalau dipegang begini, pada waktu kita ngomong, karena kekuatan konsentrasi itu tinggi, kadang dia bangun. Maka Anda harus siap mengatakan. Kalau dia bangun, tanya, ngapain kamu? Nah, Anda harus siap jawabnya. Jangan, apa ya, pelong-pelong, oh kamu mau guna-guna saya. Dia bisa marah. Ya, tempelkan aja di ubun-ubun. Kalau dia punya rambut, ya rambutnya sedikit tempelkan. Jadi tidak perlu dipenet, apalagi dicita, tidak perlu. Tempel pelan-pelan aja. Ya, itu bisa. Ini kekuatan pikiran. Ya, dengan kesaktian bisa. Kemudian yang kelima, setelah membuat perutnya gendut seperti seorang wanita hamil, dengan mengikatkan sepotong kayu, Cinca memfitnah di tengah-tengah banyak orang. Raja para bijaksana, yaitu Sang Buddha, menaklukkannya dengan sikap kesatria dan kedamaian. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Ini cerita lain lagi. Cinca, kalau kita lihat di dalam relief itu adalah, kalau kita menghadap gambarnya, sebelah kiri pojok ada seorang perempuan yang selendangnya ditarik. Pada zaman itu, Cinca ini sebetulnya adalah seorang wanita yang cukup seksi, cukup cantik. Kalau malam hari semua tamu pulang, dia malah datang. Kalau pagi hari semua orang pulang dari wihara, semua orang masuk wihara, dia malah pulang dengan pakaian yang awut-awutan. Setiap hari selalu begitu. Sehingga ketika Sang Buddha baru ceramah, Cinca di tengah ceramah itu memotong dan mengatakan, Sang Buddha, kamu nggak usah ngomong macam-macam. Karena kamu menghamili saya saja, kamu kan nggak tanggung jawab. Lah, Sang Buddha menjawab dengan sikap kesatria dan kedamaian. Apa yang dikatakan? Sang Buddha dengan tenang mengucapkan, yang tahu kebenarannya hanyalah kamu dan saya. Ya toh? Kalau seseorang ngaku hamil kepada Anda, yang tahu kebenarannya kan hanya dia dan kita. Kan begitu. Namanya orang hamil kan tidak ada pengumuman kemana-mana. Yang tahu kan yang melakukan perbuatan itu. Nah, Sang Buddha karena menyadari beliau tidak melakukan apa-apa, tidak marah-marah apalagi menggunakan otoritas. Wah, ini mumpung di depan biku banyak, kroyok. Tidak. Santai aja. Yang tahu kebenarannya hanyalah kamu dan saya. Nah, kemudian diceritakan di situ ada dewa yang menjadi tikus, menarik selendangnya sampai selendangnya kendor, kemudian kayunya itu jatuh. Oh, ternyata perutnya ini cuma diganjel kayu biar kelihatan hamil. Nah, kemudian Cinca malu sekali, dia keluar dari wihara, tanahnya terbuka, bumi terbuka, dia masuk ke dalam tanah, mati, terkubur hidup-hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa sebetulnya? Kalau kita menghadapi satu masalah, kadang kita boleh terus terang mengakui kesalahan kita, tidak ada problem. Jangan kadang-kadang kita malah sudah salah, misalnya mecahkan gelas. Oh, bukan saya, ini kucing, saya nggak tahu siapa. Kadang kita boleh mengakui terus terang, saya memang yang melakukan. Kita harus bertanggung jawab pada perbuatan yang kita miliki. Karena kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab kita itu kepada orang lain. Kita hadapi, memang saya yang salah kok. Kalau saya yang salah, saya yang tanggung risikonya. Nah, ini adalah seperti sikap kesatria. Tidak perlu musuhan, panggil apa itu, banyak orang keroyok dia. Ya kalau memang kita salah kok. Nah, ini adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, Sacaka yang biasanya berkata menyimpang dari kebenaran, dengan pikiran buta mengembangkan teorinya bagaikan bendera. Raja para bijaksana, yaitu Sang Buddha, menaklukkannya dengan terangnya pelita kebijaksanaan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Sacaka itu, kalau kita menghadap relief, dia adalah pemuda yang berada di sebelah kanan. Jadi kalau kita menghadap relief itu, dia di sebelah kiri gambar. Kanannya Sang Buddha, di kiri gambar. Itu ada seorang pemuda yang anjali, itu adalah Sacaka. Sacaka adalah seorang pemuda pada zaman itu yang sangat pandai. Dia punya 1000 pertanyaan yang tak ada jawabnya. Kemana-mana pergi, bikin diskusi, semua kalah jadi muridnya dia. Semua kalah jadi muridnya dia. Satu ketika, Sacaka diskusi dengan Sang Buddha. Semua pertanyaan bisa terjawab. Malah pertanyaannya Sang Buddha tak terjawab.
Nah, kemudian Cacaka ini dengan kekuatan diskusi tadi, akhirnya dia tunduk dan menjadi murid Sang Buddha. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam menghadapi kesulitan, kadang-kadang komunikasi itu perlu. Ini yang disarankan dalam Cacaka ini adalah komunikasi. Semua masalah tidak tentu harus selesai dengan dana. Semua masalah tidak harus selesai dengan misalnya sabar. Tapi kadang-kadang kita harus ngejak ngomong. Kenapa dong masalahnya? Kamu tuh ada problema apa? Ya, komunikasi yang baik itu sering menyelesaikan masalah. Jangan hanya dibiarkan masalah itu dengan kekerasan atau dengan kesaktian, belum tentu. Kadang dengan komunikasi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah Nando Pananda. Naga berpengertian yang salah, memiliki kekuatan besar. Putra Sang Buddha yang terkemuka, yaitu Bante Moggallana-Thera, sebagai naga pergi untuk menjinakkannya. Raja bijaksana menaklukkannya dengan kekuatan sakti. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan. Nando Pananda ini ada diceritakan adalah naga berkepala 7 yang menghambat perjalanan Sang Buddha dan rombongan ketika menuju ke suatu tempat. Nah, di sini Sang Buddha meminta Moggallana-Thera, seorang biku yang paling sakti, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Moggallana-Thera ini dengan kekuatan batinnya mau berubah menjadi naga, berperang dengan naga itu, sampai akhirnya naga Nando Pananda ini tunduk. Ya, kalau di dalam relief itu jelas sekali, karena gambar naganya cuma satu. Kalau kita melihat gambar itu, dia terletak di sebelah kanan. Artinya apa dalam kehidupan kita? Sang Buddha ini mengajarkan kita untuk mendelegasikan wewenang. Tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri. Kadang kita dengan pasangan hidup kita bermusuhan, jengkel, dengan teman kita cekcok, tidak baik dengan teman kita. Kadang kita bisa komunikasi dengan dia, selesai. Tapi kadang kita bisa menyuruh orang lain kok. Tolong ya, kasih tahu dia. Kenapa ya dia akhir-akhir ini kok jahat sama saya? Ini adalah mendelegasikan wewenang. Di sini kita bisa melihat bahwa Sang Buddha sebagai manajer yang luar biasa. Bukan hanya semua masalah diselesaikan sendiri. Kadang kita bisa menyuruh orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Kita bisa melihat dengan menyuruh orang lain menyelesaikan masalah, apalagi di sini adalah Bante Moggallana sebagai murid Sang Buddha. Dengan menyelesaikan masalah, kita memberikan kesempatan kepada orang itu untuk percaya diri. Kalau sekarang dalam kehidupan sehari-hari, semua urusan Anda selesaikan sendiri, maka ketika kita sedang sakit, tidak ada orang yang bisa menggantikan kita. Tetapi ketika kita sedang sehat, kita mendelegasikan wewenang. Kadang-kadang urusan, ayolah kamu selesaikan. Dia bisa, maka dia punya keyakinan pada diri sendiri. Satu ketika kita sakit, atau tidak di tempat, atau kita tidak bisa ngurusi masalah, maka orang itu akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Coba Anda perhatikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Semakin Anda semua mengerjakan sendiri, Anda semakin terikat dengan pekerjaan Anda. Semakin Anda bisa mendelegasikan wewenang Anda, maka Anda semakin happy. Dan usaha Anda, apa saja yang Anda kerjakan, ada Anda atau tidak ada Anda, semuanya akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Kemampuan Anda mendelegasikan wewenang. Orang tua kepada anak juga begitu. Kalau dia bisa mendelegasikan wewenang kepada anak-anaknya, maka nanti kalau orang tuanya pun tidak di tempat, anak itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira manajemen mendelegasikan wewenang ini sangat terkenal di zaman sekarang. Sebetulnya sudah dilakukan oleh Sang Buddha 3000 tahun yang lalu. Karena itu, tidak harus semua masalah Anda selesaikan sendiri, kadang perlu orang lain untuk menyelesaikan. Masalah yang ke-8 adalah bagaikan ular yang melilit pada lengan. Demikian pula pandangan salah yang dimiliki oleh Baka, Dewa Brahma yang memiliki sinar dan kekuatan. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan obat pengetahuan. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan. Ini adalah Brahma Baka. Kalau di gambar itu adalah Brahma yang mukanya 4 dengan tangan 8. Ya, kalau kita melihat di gambar itu, di relief tersebut adalah di kanan atas.
Brahma Baka ini menganggap dirinya kekal, dia yang menciptakan dunia dan lain sebagainya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, aku kan sudah tahu, kamu tuh sebetulnya dulu lahir sebagai ini. Saya pun dulu pernah kok lahir jadi Brahma seperti kamu. Nah, artinya apa? Menaklukkan dengan pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kan Anda juga mendapat masalah dari orang-orang tertentu. Wah, saya gini. Kita katakan, alah, aku tuh tahu loh. Kamu tuh riwayatnya apa dulu tahu kok. Kamu mau macam-macam loh sama saya. Seolah-olah kita mau melebihi dia dengan pengetahuan kita. Itu kan juga bisa. Orang yang menyombongkan diri dengan kepandaiannya dengan, kamu tuh pandainya kan baru-baru ini. Aku waktu bodohmu aku tahu kok. Ya, orang tua kadang menghadapi anak dengan ini. Anak yang idenya macam-macam, orang tua jawab, kamu itu loh, kamu belum lahir aja aku sudah pinter ngitung kok, kamu sekarang masih ngandani lagi. Nah ini orang tua jurusnya sering mengeluarkan jurus yang ke-8 ini. Tapi bagaimanapun juga, kalau ini dikatakan inilah 8 syair kemenangan Sang Buddha yang seharusnya dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas, sehingga orang mampu menghadapi berbagai rintangan. Orang bijaksana bahkan dapat mencapai pembebasan dan kebahagiaan. 8 kemenangan Sang Buddha ini jangan hanya Anda baca setiap hari, tapi Anda renungkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semua masalah Anda paling tidak ada 8 cara untuk menyelesaikannya. Dengan kerelaan yang Anda miliki, ataupun Anda bisa menggunakan kesabaran, ataupun Anda juga bisa menggunakan pancaran cinta kasih. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Atau mungkin Anda dengan kekuatan pikiran, atau juga mungkin Anda dengan sikap kesatria, Anda ngaku kesalahan yang Anda lakukan dan Anda berterus terang sehingga bisa menyelesaikan masalah. Mungkin juga dengan komunikasi, ataupun dengan mendelegasikan wewenang. Bahkan juga kadang kita mengatakan bahwa kita punya kelebihan dibandingkan dengan dia. Kalau Anda melaksanakan 8 hal ini dalam setiap menghadapi kesulitan, maka Jaya Manggalagata bukan hanya sekedar bacaan, tetapi menjadi cara hidup Anda, dan Anda bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kalau kita melaksanakan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bawantu Sukitata.